Oke, kita mulai aja ya. Selamat siang semuanya. Terima Selamat kasih dan siang. selamat datang di kelas penyelidikan tanah. Perkenalkan, nama saya Afrizal Raffianto, dosen untuk mata kuliah ini. Eh, karena kuliah kita adalah kuliah tatap maya ya, izinkan saya eh, membagikan layar saya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Saya akan mulai ya. Eh, Jadi, selamat datang di mata kuliah penyelidikan tanah. Jadi, untuk pertemuan pertama ini, kita akan di minggu pertama akan menjelaskan tentang pengenalan apa itu penyelidikan tanah. Ya. Jadi, ini adalah pembahasan yang akan saya sampaikan pada pertemuan pertama ini, ya. Yaitu yang pertama adalah eh, mata kuliah ini berbicara tentang apa, lalu bobot penilaiannya seperti apa, indikator penilaiannya seperti apa, lalu yang kedua adalah definisi dari tujuan dan penyelidikan tanah. Ini adalah bagian dari pendahuluan atau pengenalan pada penyelidikan tanah. Yang ketiga adalah kita akan mengenal jenis-jenis dan tujuan setiap pengujian, yaitu uji lapangan dan uji di laboratorium. Dan untuk minggu pertama ini, khusus kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai uji lapangan. Dalam hal ini adalah uji sondir atau CPT atau Cone Penetration Test, pengeboran dan uji penetrasi standar atau biasa dikenal juga dengan uji SPT. Baik, saya akan menjelaskan tata cara bagaimana mata kuliah ini disampaikan. Yang pertama adalah mata kuliah penyelidikan tanah itu kita memiliki sistem satuan kredit semester yaitu berjumlah 2 SKS, dan mata kuliah ini itu adalah merupakan rumpun mata kuliah dari rekayasa geoteknik. Jadi kalian di dalam teknik sipil kita tahu bahwa ada subspesialisasi ya, rekayasa struktur, dan salah satunya ini adalah rekayasa geoteknik. Dan untuk menempuh mata kuliah penyelidikan tanah, tentu saja kalian harus pernah menempuh mata kuliah mekanika tanah. Jadi karena kalian sudah menempuh mekanika tanah, jadi sudah ada pengetahuan dasar mengenai tentang apa itu mekanika dalam uh, geoteknik, yaitu mekanika tanah. Dan saya di sini adalah dosen pengampu pada mata kuliah penyelidikan tanah ya. Jadi sebetulnya mata kuliah penyelidikan tanah itu adalah mata kuliah praktek ya, hukum yang mengintegrasikan pengetahuan teoritis yang mana kalian sudah dapat di mekanika tanah dan pengetahuan praktis, yaitu praktis yang akan kalian dapatkan di mata kuliah ini mengenai sifat-sifat fisik dan mekanik tanah melalui, yaitu yang pertama adalah uji lapangan yang disebut dengan uji in situ, yang kedua adalah uji di laboratorium menggunakan sampel. Akan saya coba jelaskan secara singkat apa itu uji lapangan dan apa itu uji laboratorium. Kemudian bagaimana metode kuliahan ini dan berapa lama waktu pembelajaran kita? Ya, jadi ada dua mode pembelajaran, yaitu mode pertama adalah kuliah. Jadi sebelum melakukan praktikum, kita akan mengadakan kuliah, yaitu 2 kali 50 menit. Karena 2 SKS, maka 1 kali kuliah itu 50 menit. Lalu untuk praktikumnya, yaitu 2 kali 170 menit. Ya. Lalu untuk eh, kuliah, eh, mode perkuliahannya adalah kombinasi atau hybrid ya. Jadi kita bisa bertatap maya seperti sekarang ini, atau kita bertemu tatap muka di laboratorium geoteknik. Dan untuk praktikum ini wajib tatap muka, jadi kalian harus hadir di laboratorium geoteknik di kampus ya.
Lalu adapun jadwal praktikum mulai 21 Februari hingga 10 Juni, berikut adalah jadwal yang memang cukup padat ya. Jadi jadwal praktikum ini mulai dari bulan Februari dan setiap minggu kita akan melakukan uji lapangan dan uji laboratorium dan semuanya sudah tertuang dalam jadwal ini. Nanti di sela-sela, jadi sebelum sebelum di sela-sela perkuliahan tentu saja ada ujian tengah semester, lalu di akhir kalian akan diuji di ujian akhir semester. Saya akan coba jelaskan secara umum jadwal secara umum apa uji-uji apa saja yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini dan slide-slide berikutnya. Baik, adapun untuk bobot penilaian, jadi tentu saja karena ini adalah praktikum, maka laporannya akan menjadi penilaian, yaitu 28%, atau kita bisa bulatkan sekitar 30% ya. Lalu, pada mata kuliah ini juga ada tes lisan. Tes lisan ini dimaksudkan untuk setelah kalian melakukan atau mengumpulkan laporan pada minggu pertama, praktikum minggu pertama, maka kalian akan diuji secara lisan mengenai apa yang kalian tulis dalam laporan. Jadi, tujuan dari tes lisan ini adalah menguji pemahaman uji-uji yang telah dilaksanakan pada minggu sebelumnya. Lalu di UTS bobotnya lebih rendah, 18 atau sekitar 20% ya, dan UAS juga sekitar 20%. Jadi perlu dicatat bahwa untuk mata kuliah ini, untuk laporan, bobot laporan dan tes lisan itu mencakup 60% ya. Jadi uh, tolong diperhatikan bahwa laporan itu harus disampaikan secara lengkap dan jangan sampai kalian melewatkan tes lisan. Tentu saja UTS dan UAS juga sangat penting, tapi bobotnya lebih rendah, tapi oleh karena itu lebih ditekankan kepada laporan dan tes lisan, yaitu lebih pada pemahaman secara tertulis dan secara lisan. Nah, jadi untuk me, untuk melewati atau mendapatkan nilai yang baik dalam mata kuliah ini, tentu saja yang ada beberapa indikator, yaitu yang pertama ya, dalam laporan praktikum harus disampaikan secara lengkap, tidak boleh ada yang tertinggal, ya. Lalu tentu saja kebenaran dalam pengolahan data hasil uji lapangan maupun uji laboratorium itu juga dinilai. Lalu pemahaman prosedur uji ini akan dinilai dari ujian lisan atau tes lisan dan laporan tertulis ya. Nah, apa yang kami harapkan dari mata kuliah ini? Jadi nanti setelah melewati seluruh rangkaian pengujian dan laporan dan tes lisan, kami mengharapkan bahwa nanti mahasiswa akan mampu yang pertama adalah merancang dan melaksanakan uji penyelidikan tanah di lapangan ya, atau uji in situ. Yang kedua adalah melakukan eksperimen untuk mengetahui sifat fisik dan mekanik tanah. Ya, jadi lebih ditekankan kepada melakukan eksperimen karena mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum. Dan yang ketiga adalah mengolah dan mengevaluasi data hasil uji, baik uji yang dilaksanakan di lapangan dan uji yang dilaksanakan di laboratorium menggunakan sampel tanah. Jadi inilah gambaran besar apa yang ingin kita capai dan apa yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Ya. Baik, uh, saya akan coba lanjut dulu dengan definisi dan tujuan penyelidikan tanah ya. Jadi ini adalah bagian introduksi atau pengenalan. Jadi apa yang dimaksud dengan penyelidikan tanah? Ya, penyelidikan tanah tentu saja ada dua kata ya. Ya, penyelidikan dan tanah. Ya, kalau penyelidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya adalah mencatat, merekam, atau melakukan peninjauan atau observasi atau investigasi atau melakukan percobaan ya. Dan tanah sendiri itu adalah menurut KBBI kembali yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas ya atau kita sebut kerak bumi di mana pada dasarnya kerak bumi itu memang terbentuk dari pelapukan
batuan ya, atau weathering of rock. Jadi penyelidikan tanah atau dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan soil investigation, itu adalah usaha penyelidikan dengan mencatat, melakukan observasi, melakukan uji atau percobaan untuk memperoleh pengetahuan tentang sifat dan perilaku tanah ya. Jadi ini adalah definisi penyelidikan tanah. Mengapa kita harus menyelidiki atau melakukan investigasi tanah? Ya karena kita ingin mengetahui sifat dan perilaku tanah. Lalu setelah kita mengetahui sifat dan perilaku tanah, sebetulnya untuk apa uh, informasi tersebut ya? Jadi ada tujuannya tentu saja ya. Tujuan dari penyelidikan tanah yang pertama adalah mendapatkan informasi jenis dan kondisi pelapisan tanah. Umumnya biasanya dilakukan dengan uji di lapangan atau uji in situ. Yang kedua yaitu memperoleh parameter tanah untuk desain geoteknik. Jadi parameter tanah nanti akan saya coba jelaskan sedikit di slide berikutnya. Jadi karena kalian sudah pernah menempuh MESTAN, jadi salah satu parameter tanah misalnya koefisien konsolidasi atau indeks kompresi dari tanah. Nah, itu adalah parameter yang disebut dengan parameter tanah. Lalu jenis penyelidikan tanah apa saja? Ya sebetulnya secara garis besar itu terbagi dua ya. Ya, yang tadi saya singgung, uji di lapangan atau uji in situ. Ya, definisinya adalah pengujian dilakukan langsung di lokasi menggunakan alat atau mesin uji ya. Lalu kalau uji laboratorium ini pengujian yang dilakukan menggunakan sampel yang diambil dari lapangan lalu kita bawa sampel tanah tersebut ke laboratorium dan kita uji menggunakan mesin di laboratorium ya. Ini secara garis besar uji lapangan dan uji laboratorium merupakan jenis dari penyelidikan tanah. Lalu saya akan coba jelaskan dari uji lapangan tersebut ada beberapa jenis dan maupun uji laboratorium dan apa tujuan pengujiannya. Tujuan dari uji lapangan, jadi uji lapangan adalah uji yang dilakukan langsung di lokasi proyek. Ya, uji lapangan itu setidaknya yang dicakup dari mata kuliah ini, yaitu yang pertama adalah uji sondir atau disebut dengan Cone Penetration Test atau CPT, ya. Lalu yang kedua adalah uji penetrasi standar atau Standard Penetration Test atau SPT. Nah, tujuannya apa? Dua uji ini yaitu mengetahui kondisi pelapisan tanah, ya, kondisi pelapisan tanah dan mengukur resistensi atau tahanan atau kekuatan tanah. Nanti akan saya coba jelaskan pada pertemuan ini tentang uji sondir dan uji penetrasi standar. Lalu yang ketiga adalah pengeboran tanah disebut dengan hand boring dan pengambilan sampel atau soil sampling. Ini juga kita lakukan di lapangan karena kita mengambil sampel dari lokasi. Nah, tujuannya apa? Yaitu mendapatkan sampel tanah ya untuk diidentifikasi secara visual maupun kita bisa mengambil tanah untuk kita uji secara spesifik di laboratorium. Yang berikutnya adalah uji California Bearing Ratio atau CBR dan uji Dynamic Cone Penetration Test. Ini akan kita lakukan juga di temuan ke-5 atau ke-6 kalau tidak salah ya. Jadi ini CBR dan DCP ini adalah tujuannya adalah uh, untuk mengukur kepadatan padatan tanah ya. Nanti kita ada parameter yang kita ukur. Lalu untuk uji kerucut pasir ini sebetulnya kita sebutnya dengan lebih dikenal dengan uji sand cone. Sand cone ini adalah untuk mengestimasi berat isi tanah dari hasil pemadatan atau uh, dari tanah asli yang misalnya kita ingin mengetahui berat isi tanahnya. Jadi ini adalah jenis-jenis uji lapangan dan tujuannya ya. Lalu untuk uji laboratorium, jadi ada apa saja sih dari uji laboratorium ini? Yang pertama itu ada uji saringan dan hidrometer. Jadi apa uji saringan dan hidrometer? Sebetulnya tujuan utamanya adalah untuk memperoleh grafik distribusi ukuran butir. Jadi untuk uji saringan biasanya kita melakukan
dengan tanah pasiran ya. Lalu kita dengan menggunakan eh, saringan tentu saja dengan tapis disebutnya. Jadi eh, sampel tanah dikeringkan, lalu kita masukkan ke dalam saringan, menghidrometer khususnya untuk tanah berbutir halus ya, tanah lempung atau tanah silt ya, tanah silt, tanah intermediate itu disebutnya tanah Lanawan. Lalu ada juga uji kompaksi, uji VDR tadi sama, tapi ini dilakukan di laboratorium dan sandcone. Uh, Lalu tujuannya adalah mengukur kepadatan tanah. Uji kompaksi ini sebetulnya secara spesifik nanti kalian akan mendengar tentang parameter kadar air optimum dan berat isi kering minimum. Nanti akan dijelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya, dan pada saat praktikum. Lalu ada juga di uji laboratorium ini adalah uji kuat geser. Yang dalam hal ini kita akan melakukan uji triaksial, uji geser langsung atau direct shear, dan uji kuat tekan bebas atau uji confined compression. Ya. Nah, tujuannya apa? Yaitu merupakan parameter karakteristik pegangan-pegangan atau stress-strain relationship dan kekuatan geser. Ya. Lalu yang terakhir adalah uji konsolidasi. Uji konsolidasi ini tujuannya adalah untuk memperoleh parameter karakteristik alir atau flow karakteristik dan karakteristik deformabilitas tanah. Ya, dalam hal ini adalah modulus atau kekakuan dari tanah. Ya. Baik, sebelum saya lanjut ke materi pada minggu ini tentang uji lapangan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah masih cukup jelas? Itu jelas, Pak. Belum Baik, terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan eh, untuk ada uji lapangan ya. Uji lapangan atau uji sonder mekanik yang atau disebut dengan CPT ya, penetration test. Nah, uji sonder mekanik yaitu disebut juga dengan uji CPT. Nah, ini adalah bentuk konus atau kita sebut dengan kerucut ya, kerucut atau konus. Ini adalah konus Begeman ya. Konus Begeman ini adalah konus Belanda ya, tipe yang kita gunakan pada praktikum ini. Sebetulnya ini adalah bentuk aslinya ya. Jadi dibentuk dari baja tentu saja. Ini adalah skematiknya. Jadi kalian bisa lihat. Jadi konus Belanda ini memiliki dua komponen. Jadi di ujung disebut dengan konus. Lalu di belakang ini adalah ada selimut ya. Ya, ada selimut. Nanti ketika bentuk atau konus Belanda ini kita pasang ke alat penetrasi, lalu kita penetrasikan ke dalam tanah. Jadi yang pertama kita akan mengukur tahanan konusnya. Lalu ini adalah setelah tahanan konus diukur, maka kita menggerakkan ujung konus ini sehingga di sketsa nomor 2 ini, lalu di sketsa nomor 3 terus kita penetrasikan. Nah, ketika di lokasi yang ketiga ini atau sketsa yang nomor 3, sebetulnya kita akan mengukur yang namanya tahanan total, yaitu terdiri dari tahanan ujung maupun tahanan selimut. Ya. Lalu eh, ini adalah ujung kerucut ini sebetulnya digunakan oleh Begeman pada tahun 1953 ya. Nah, ini sebetulnya dengan alat penekan, nanti kita akan mengukur yang namanya tahanan konus. Ya, tahanan konus itu ada lokasinya di sini. Lalu tahanan selimut, ini lokasinya di sini. Ya. Nah, jadi tahanan konus dan tahanan selimut ini diukur setiap interval pengukuran 20 cm. Ya, 20 cm. Ini adalah contoh foto pengujian di lapangan. Ini yang saya maksud dengan alat penekan ya. Jadi kita punya alat penekan dan ujung konus ini sebetulnya ini ada batang penekan, lalu batang penekan, ujung dari batang penekan tersebut adalah batang konus ya, batang konus, dan ini kita penetrasikan dan kita baca pengukuran secara bertahap, yaitu secara
interval 20 cm ke dalam tanah. Ya. Lalu tujuan dari uji sondar sebetulnya adalah tadi mengukur tahanan konus dan tahanan selimut. Nah, setelah kita mengukur kedua parameter tersebut, apa yang kita bisa dapatkan? Jadi walaupun kita tidak mengambil sampel tanah pada saat kita menguji sendir, tapi kita bisa mengestimasi atau kita memperkirakan bagaimana apa jenis tanah yang ada di lokasi uji ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita menggunakan grafik dari Schmidtman pada tahun 1978 ya. Jadi ia merekomendasikan bahwa jenis tanah itu bisa diketahui dari rasio gesekan selimut ya. Gesekan selimut yaitu kita sebut RF, ada juga yang menyebut dengan FR. Itu adalah rasio dari gesekan selimut Fs ya. Gesekan selimut ini dalam satuan gaya. Lalu QC adalah tahanan konus ya. Jadi ketika kita mendapatkan rasio gesekan selimut atau RF dan kita nyatakan dalam persen, lalu kita juga mengukur yang namanya cone bearing capacity atau QC atau tahanan konus, maka kita bisa mengetahui mengestimasi jenis tanah yang ada di lapangan. Nah, secara praktis jika rasio friksi itu lebih dari 4%, kita bisa katakan itu adalah tanah lempungan ya. Kalau lebih kalau lebih kecil daripada 2%, kita bisa katakan tanah itu adalah tanah pasir. Jadi ini yang biasa kita dalam praktek kita biasa menentukan RF dengan RF 4%, oh iya tanahnya adalah tanah lumpung. Untuk di bawah 2% adalah tanah pasir. Dan untuk jenis tanah yang lain, tanah campuran biasanya uh, berada pada antara 4 atau 2% ya. Ini adalah salah satu contohnya, contoh hasil uji sondir ya, di mana tahanan ujung digambarkan terhadap kedalaman, begitu juga dengan friction ratio atau rasio gesekan. Terus saya akan melanjutkan ke pengeboran dan uji penetrasi standar ya. Jadi pengeboran dan uji penetrasi standar dilakukan secara simultan atau secara berbarengan ya. Jadi kita biasanya melakukan pengeboran ke dalam tanah menggunakan mesin, lalu kita biasanya melakukan yang namanya uji SPT atau penetrasi standar. SPT ini dilakukan dengan cara melakukan penetrasi tabung yang disebut dengan split pun sampler ya, ke dalam tanah melalui lubang bor. Jadi ini adalah sketsa yang saya ambil dari satu buku teks ya. Jadi ini adalah operatornya, kita punya uh, semacam uh, semacam batang, lalu di kita ada palu pemukul, lalu ini adalah permukaan tanah kita, lalu di dalam tanah kita memasang tabung split pun sampler. Nah, split pun sampler ini bentuknya demikian ya, saya akan belum menjelaskan secara detail, tapi bentuknya adalah demikian. Jadi kita memasukkan split pun sampler ini ke dalam tanah, lalu kita mempenetrasikan tabung ini dengan cara yaitu yang pertama adalah menggunakan palu yang dijatuhkan secara bebas ya, dari ketinggian 30 inci atau 760 mm hingga kedalaman penetrasi 450 mm. Jadi kita angkat palunya, kemudian dijatuhkan secara bebas setinggi 760 mili, dan kita lakukan berulang-ulang hingga mencapai penetrasi 450 mm. Nah, resistensi atau tahanan tanahnya dinyatakan dengan jumlah pukulan, ya. Jumlah pukulan atau blow untuk mempenetrasikan sampler sedalam 300 mm terakhir, ini disebut dengan parameter MSPT atau kita mengukur yang namanya MSPT. Satuannya adalah pukulan per 300 mm. Ya. Jadi untuk 150 meter, 50 mm pertama itu tidak kita hitung sebagai jumlah pukulannya kita tidak hitung, tapi kita hanya menghitung 300 mm terakhir ya. Jadi kita hitung berapa jumlah pukulan untuk mencapai penetrasi 300 mm.
Nah, setelah SPT dilakukan, tentu saja sampel yang di dalam tabung split pun sampler tadi kita keluarkan untuk identifikasi. Biasanya kita pegang, kita lakukan identifikasi secara visual, ya. Lalu pengukuran SPT ini biasanya kita lakukan. Jadi setelah melakukan SPT di satu kedalaman, kita melakukan pengoboran lagi dengan mesin. Lalu biasanya setiap 1,5 meter atau 2 meter kita melakukan yang namanya uji SPT lagi, yaitu prosedurnya sama, yaitu dengan mempenetrasikan uh, palu ke dalam melalui batang pemukul ini, lalu kita mempenetrasikan si split pun samplernya. Ya, biasanya dilakukan 1,5 hingga 2 meter. Nah, ini adalah contohnya. Jadi biasanya hasil uji dari SPT ini kita kita plot terhadap kedalaman. Kita melakukan pengeboran, kita tentu saja mendapatkan sampel tanahnya, ya. Sampel tanahnya diidentifikasi, lalu kita berikan keterangan, lalu hasil pengukuran SPT-nya biasanya kita plot juga terhadap kedalaman, dan ini adalah hasil dari salah satu proyek, ya. Ini adalah 13, artinya membutuhkan 13 kali pukulan untuk mempenetrasikan sampel sedalam 300 mm. Nah, ini bentuknya demikian, ya. Nanti kalian akan menyaksikan sendiri dan menghitung sendiri SPT yang akan dilakukan di lapangan di sesi praktikum, ya. Jadi kira-kira ini yang saya bisa sampaikan di temuan kuliah pertama ini. Uh, Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Uh, Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Pak Aflizal, izin saya mau bertanya, Pak. Silahkan. Terkait uji sondir, kenapa pengujiannya per 20 cm ya, Pak? Kenapa tidak per 10 cm atau 30 cm, Pak? Kalau untuk pengujian harus 10 cm, sebetulnya dimungkinkan saja, tapi biasanya memang di dalam SNI, ya, dalam standar memang dinyatakan 20 cm. Tapi untuk kebutuhan spesifik bisa saja dilakukan per 10 cm. Tapi memang kalau 20 cm memang diatur dari standar, ya, dari standar. Dan memang dulu pertama kali uji ini dikembangkan memang dilakukan pengukuran 20 cm khusus untuk CPT dengan penus Begeman ini, ya, penus Belanda ternyata. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, baik. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadiran kalian semua, dan eh, mudah-mudahan nanti di praktikum bisa lebih terbayang, ya, dengan uji sondir dan uji lapangan, uji SPT di lapangan ini. Nanti akan ada Pak Andra dan asisten yang membantu di praktikum, ya, untuk menjelaskan lebih lanjut.